Hai teman-teman, welcome back to my channel ya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang kertas layangan ya. Kalau menurut saya kayak gini teman-teman ya. Kalau kalian mau bikin layangannya tuh layangan kecil seperti layangan 54 ya. Layangan 154 itu kalian bisa coba pakai kertas yang tipis ya, seperti kertas yang coklat seperti ini nih ya. Ini kertas coklat ini nih tipis teman-teman, tipis dan juga ngencring. Nah teman-teman, kayak gini, kertas coklat Lito ini dia memiliki tekstur yang sangat ngencring ya, kering dan juga tipis tuh. Jadi walaupun tipis ngencring. Nah ini cocok sekali teman-teman dipakai untuk layangan seot karena ukurannya tipis ya, ukuran kecil. Jadi kalau bikin layangan kecil 54, 50 atau di bawahnya apalagi ya, itu saya sarankan pakai kertas yang tipis teman-teman, yang tipis itu bagus sekali. Nah tetapi kalau misalkan mau bikin layangannya di atas 54 seperti 57 atau 58, kalian bisa pakai kertas yang menurut saya itu agak sedikit tebal dari yang coklat ini teman-teman ya, seperti ini contohnya ya. Nah contohnya seperti yang putih kayak gini. Ini yang putih ini agak sedikit tebal dari yang coklat itu ini teman-teman ya. Tapi kertas putih ini walaupun agak tebal ini lumayan bagus teman-teman, ngencring dan juga kuat teman-teman, kayak gitu ya. Jadi yang bagus itu teman-teman yang cocok ya, yang cocok untuk layangannya. Jadi kalau misalkan kalian bikin layangannya itu besar di atas 54, 56, 57 sampai 58, cari yang agak sedikit tebal seperti yang putih ini itu. Jadi yang putih ini mah cocok buat 58, 57 atau 56 ya. Nah kalau di bawahnya 54, 50 atau lebih kecil, kalian bisa pakai kertas coklat yang tipis kayak gini teman-teman, kayak gitu ya. Jadi setiap ukuran layangan itu sebenarnya teman-teman beda-beda kertas ya. Seperti layangan-layangan ukuran 80, 90, 100 ataupun Waalaikumsalam. Oh, anjing, insya Allah mangga. Nah, di Mang Pen. Oh, mohon, insya Allah. Tenun, Bi. Nah, gitu teman-teman. Jadi setiap ukuran layangan itu sebenarnya berbeda-beda kertas, teman-teman ya. Jadi semakin kecil layangannya, itu semakin tipis kertasnya. Dan sebaliknya kalau kalian layangannya itu semakin besar seperti layangan 80, 90, 100, 120 itu kertasnya juga tebal teman-teman, beda dengan kertas layangan yang kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Nah jadi saran saya teman-teman, yang bagus itu mau kertas tebal ataupun kertas tipis, cari yang teksturnya kering dan ngencring ya, dan juga kuat, tidak mudah sobek teman-teman. Karena kenapa? Karena kertas itu sebenarnya apa ya, hoki-hokian teman-teman. Jadi kadang juga ada kertas kayak kertas putih kayak gini ya, itu ada juga yang tipis dan juga gampang sobek teman-teman ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kertas itu hoki-hokian ya. Kadang saya kalau misalkan nemu kertas yang bagus itu biasanya suka saya beli banyak ya, karena belum tentu ada lagi kayak gitu teman-teman. Tapi saya sarankan untuk kalian semua nih, Bang, gimana sih cara cari kertas yang bagus? Pokoknya cari yang kuat lah, pokoknya yang kuat, tidak mudah sobek teman-teman, yang kuat tidak mudah sobek dan juga ngencring ya. Jadi ngencring itu teman-teman, karakter ngencring itu jadi kertasnya kering seperti yang coklat ini, kering. Karena kenapa? Karena ada kertas yang itu kayak basah teman-teman, kayak basah jadi lembek lah ya, lembek jadi tidak ngencring. Nah itu kurang cocok teman-teman, kurang enak dipakai layangannya. Ini kertas coklat Lito ini cocok untuk layangan 54 karena dia memiliki tekstur yang kering dan juga tipis ya, kayak gitu ya. Nah kalau yang ini teman-teman, yang putih ini dia standar ya, ukurannya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Ini cocoknya untuk layangan ukuran 56, 57 dan 58 ya, masuk teman-teman, kayak gitu. Ada juga kertas seperti yang kuning ini teman-teman. Nah kertas yang kuning ini dia ketebalannya hampir sama dengan yang coklat ya, tipis, hampir sama dengan yang coklat, ini tipis. Cuma yang ini
yang kuning ini dia agak sedikit gampang robek teman-temannya, jadi agak uduh ya, rapuh ya kayak gitu. Tapi lumayan teman-teman, daripada kalian nemu kertas yang apa, yang lembek ya, itu mendingan yang ini teman-teman, walaupun rapuh gampang sobek tapi yang ini lumayan ngencring teman-teman ya, kayak gitu. Dan ada juga kertas layangan teman-teman yang apa namanya, yang tebal. Nah kalau yang ini tebal teman-teman kertasnya, nah kalau ini tebal, kalau yang ini tebal teman-teman, kalau yang ini tebal, jadi lebih tebal dari yang putih ini ya kertasnya tuh, beda kan tuh. Yang ini agak tipis, yang putih ini agak tipis, tetapi ya kalau yang putih ini dia agak tebal. Oh ya, jadi yang tebal ini mah cocok ya, cocok buat layangan besar, ataupun bisa juga untuk layangan Sukhoi teman-teman, karena layangan Sukhoi mah tenaganya besar, jadi harus pakai kertas yang agak kuat seperti kertas minyak teman-teman. Nah, kebetulan untuk contoh kertas minyaknya saya nggak ada stok ya, habis kayak gitu teman-teman. Jadi gimana bang kalau misalkan dipaksain ya kertas tipis dipakai untuk layangan besar? Bisa sih, cuma nanti bakalan kurang bagus, kurang rapih, dan juga itu pasti bakalan gampang sobek teman-teman ya. Sebaliknya kalau misalkan layangannya kecil, ukuran kecil, pakai kertas yang tebal, itu biasanya layangannya akan susah terbang karena berat teman-temannya, dan juga agak nyeleweng ya, pokoknya kurang stabil teman-teman kayak gitu. Oke, sekali lagi kepada kalian semua yang selalu nanya bang cari kertas yang bagus tuh kayak gimana, pokoknya cari yang ngencring, yang kering, teksturnya yang kering ya. Pokoknya kalian bisa ngerasain lah ya, nanti kertasnya kalau kalian raba kayak gini, itu dia ngeresak ngencring ya, ngencring. Jadi nanti kalau jadi layangan itu enak ngecrek, ngencring ya. Beda dengan kertas yang memang ada teman-teman, itu dia lembek, lembek kayak basah ya, kayak kertas basah itu lembek gitu. Jadi itu kertasnya tidak ngencring, jadi kurang enak teman-teman kalau dibikin layangan ya. Biasanya juga itu kertas kayak gitu tuh gampang sobek teman-teman kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang kertas-kertas layangan teman-teman ya. Oke, semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mantap.